Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kaset terdengar ya? Kedengaran. Adik-adik. Terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan hari ini atau kesempatan kali ini kita masih mendapatkan kemudahan sehingga kita semua bisa melaksanakan atau mengikuti agenda rutin dari program 1000 Fadil Pendidikan yang mana tentunya berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman yang belum hadir segera bisa hadir ya, atau mungkin yang berhalangan semoga dimudahkan untuk next kesempatan ya. Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada seluruh umatnya yang insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Baik, gimana nih kakak nanya kabarnya dulu ya untuk adik-adik semua nih. Kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah, Ciprabe sehat. Kemarin tugasnya banyak ya dari sekolah ya? Ya Kak, sampai sekarang juga masih belum selesai. Belum selesai. Oh, mudah-mudahan segera selesai ya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Kemudian yang lain, Ilmi, ya amin. Ilmi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Apra sudah join ya? Sudah Kak. Gimana kabarnya, sehat? Lagi kurang sehat sedikit. Lagi kurang sehat. Secara sembuh ya. Asyafaqillah. Kemudian yang lain gimana? Sehat ya? Untuk agenda hari ini mungkin kita mulai dari tajwid dulu ya, sesi pertama, kemudian nanti sesi kedua bimlak. Untuk tajwid itu sendiri mungkin dari kakak yang akan bantu untuk memandu gitu ya. Kita belajar bareng ya, kakak di sini juga belajar. Jadi kalau misalnya nanti ada ada keliru, bisa teman-teman atau kakak dan adik-adik bisa perbaiki ya jika memang ada kekeliruan. Untuk tajwid pekan ini rencananya tentang hukum iqlab ya, kalau nggak salah ya Kak Nur ya. Ya betul. Kakak mau coba share ini ya materinya. Kita lihat dari UPTP. Share screen. Gimana, sudah terlihat? Sudah. Tes suaranya dulu kali ya. Coba, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang gimana? Untuk videonya sudah bisa terdengar? Kalau videonya kelihatan, tapi suaranya kayaknya agak kecil, Kang. Oh iya. Coba. Volumenya ya.
Mungkin volume dari komputernya kali ya atau laptopnya. Kalau dari itunya udah cukup gede. Nah, ya itu sip. Coba. Coba install ya. Mari kita lanjutkan kajian kita hukum nun sukun dan Oke, tanwin. suaranya cukup ya. Kalau videonya memang agak delay ya. Yang ketiga adalah iqlab. Untuk adik-adik yang lain masih bisa nyimak kan? Suaranya terdengar ya? Insya Allah kalau suaranya kedengeran nggak, Asep? Ya, adik-adik yang lain gimana? Kedengeran nggak? Coba dites dulu ya. Terdengar ya? Atau ada yang masih belum? Coba ayo gimana? Coba lihat partisipan. Coba lagi, Kak. Coba lagi ya, kakak coba ya. Bismillah. Hukum iqlab ya. Iqlab artinya dari qalaba yaqlibu atau aqlaba yuqlibu iqlaban. Insya Allah cukup Kang Asep, jelas. Gimana Hilmi? Kedengeran, Kak. Kedengaran. Yang lain juga adik-adik kedengaran ya? Videonya lemot. Ya, kalau Semua ya. videonya Sinyalnya sama. Iya, soalnya dari Kang Asep sinyalnya memang agak kurang kurang. ada tanda merahnya tadi kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah dari suaranya sudah cukup jelas ya. Jadi bisa dilanjut aja Kang Asep, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ya. Simak yuk. Merubah nun sukun menjadi mim sukun. Jadi nun sukun dirubah menjadi mim sukun. Iqlab, bacaan iqlab adalah bacaan ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contoh. Min ba'dihim. Ada nun sukun bertemu dengan ba. Min ba'dihim. Maka nun sukun ini dirubah menjadi mim. Biasanya dalam mushaf ditulis mim kecil begini. Nah, artinya nunnya dirubah jadi mim. Min ba'di, bukan min tapi mim. Min ba'dihim. Nah, inilah iqlab, merubah nun menjadi mim apabila bertemu dengan ba. Mim ba'dihim. Ini contoh nun sukun bertemu ba. Contoh tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basir. Tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basir. Cara terbagus dalam membaca ikhfa adalah pengucapannya, yaitu dua bibir ini tidak ditempelkan secara sempurna, bukan mim ba'di, akan tetapi agak ada renggangan sedikit. Guru kami Syekh Said Rashin Abdul Farah mengatakan dalam Daqaiqul Muhkamah fi Syarh Jazariyah, mengatakan wal yatruk furjatan qalilatan, hendaknya dia menyisakan sedikit benggangan sedikit antara dua bibir supaya lihat haqqaq al-ikhfa, supaya samarnya itu masih ada. Jadi mim ba'di itu yang lebih sempurna ya. Kalau mim ba'di itu hanya sekedar merubah nun menjadi mim. Akan tetapi definisi dari iqlab itu sendiri adalah seperti yang dikatakan Tofah ma'al ikhfa'i bi gunnatin
ma'al ikhfa'i. Ada gunnahnya, ada ikhfa'nya. Min ba'di. Kalau kita membaca min ba'di, kata beliau-beliau adalah seakan-akan mimnya bertasydid. Padahal mimnya tidak bertasydid. Seakan-akan mimnya bertasydid. Min ba'di. Tapi kalau min ba'di, maka tidak bertasydid. Begitu. Akan tetapi mim ba'di seperti itu tetap diperbolehkan saya membaca kepada para masyayikh dan masyayikh membolehkan, kan tetapi beliau kemudian mengatakan yang terbagus adalah yang paling bagus adalah mim ba'di, karena disitulah akan terlihat ma'al ikhfa'inya, disertakan dengan ikhfa. Jadi iqlab itu disertakan dengan ikhfa, ada penyamaran. Sebagaimana Tuhfatul Atfal mengatakan, wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua, tadi ya video terkait atau materi tentang tajwid, hukum iqlab ya. Sekarang kita coba bahas, cari contohnya di surat Abasa ya. Coba cari. Tadi untuk iqlab itu syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaratnya ada berapa? Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Tadi syaratnya apa? Nun mati dan tanwin bertemu dengan yang nyimak tadi pasti tahu. Ayo. Bertemu ba ya Kak. Bertemu apa? Jangan ragu, ayo jangan. Ayo. Bertemu huruf. Jangan ragu Ciprapli. Oh ya tadi nyatet nggak? Ketinggalan nggak catatannya? Iklab nun sukun bertemu ba. Atau tanwin? Nun sukun doang atau Nun sukun atau tanwin. hanya nun tanwin atau dengan huruf ba? Ba. Ya, pesan. Jadi bertemu dengan huruf ba ya. Huruf ba. Nah, kita lihat contohnya ada di ayat bentar. Nah, ayat 16. Sudah terlihat kan ya? Apa kurang besar ininya? Coba zoom ya. Ini di ayat 16 ya. Kiramim baroro. Kalau ini apa namanya? Syarat yang terpenuhinya apa? Ada yang bisa sebutkan? Itu tanwin bertemu dengan Tanwin ya, ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf ba. Maka dibaca iqlab ya. Cara bacanya tadi yang sudah dijelaskan di dalam video. Jadi ada ikhfa-nya, terus ada gunahnya ya. Dalam apa? Pengucapannya yang terbaik ternyata menutup bibirnya jangan terlalu rapat. Jadi ada rongga sedikit ya di video tadi disebutkan. Kiramim baroro. Jadi ada gunahnya juga. Atau 3 harkat ya ditahan. Samar dan ikhfa kan samar ya. Ikhfa dan gunah. Gitu ya. Ada pertanyaan adik-adik? Atau contoh yang lainnya? Contoh ayat 24.
bukan. Bukan. Nah, ya. Aduh ya, dari ya di surat. Ayo semangat semangat semangat. Hehe. Ini apa? Scrollnya kurang ini. Ini cari dulu ya. Iqlab. Atau ada yang tahu di surat apa nih? Iqlab. Kita Al-Baqarah ya. Pada apa tadi? Sang Asep Pak apa Islam? Iqlab. Kita Al-Baqarah ya. Ada di ayat ke-10 Al-Baqarah. Al-Baqarah ya, ayat 10 ya. Sama 18 juga ada. 18, 19. Di Al-Baqarah ya kan. Iya betul. Apaan ya. Nah, ayat 18 nih. Sudah terlihat adik-adik? Ayat 18, ayat 19 nih ada. Zoom nih, berbesar. Apa? Nah, untuk di ayat 18, ada yang tahu yang penggalan katanya yang mana yang termasuk hukum iqlab? Bukmun umyun fahum la yarji'un. Yang bukmun Kak. Yang mana? Yang sumbum bukmun. Oh, nah itu syarat-syarat penuhnya apa ya? Itu ada huruf ba ketemu dengan Domatai ketemu dengan huruf ba. huruf ba. Masya Allah. Kemudian untuk di ayat 19 ada nggak tuh? Yang di apa namanya? Di terakhir nih ya. Wallahu muhiqum bil kafirin. Nah, kalau ini syaratnya apa? Huruf itu Ba. bertemu dengan B ya Kak? Huruf ba. Bukan Ya, huruf Ba. ba-nya ya, huruf ba Ya, huruf ba. bertemu dengan Domah. Di huruf domah tanwin ya. ya. Nah, ayat sekarang ayat 27 ini ada contoh nun mati. Nun mati bertemu dengan ba. Nah,
Coba yang mana nih? Ya ini ya. Min ba'di mitsaqih. Sudah kelihatan semua? Sudah, Kak. Sudah. Kalau ini yang bertemu dengan huruf ba-nya yaitu tanwin atau nun mati? Non mati. Nun mati ya. Gimana? Ada yang masih belum jelas? Mungkin mau ditanyakan? Enggak jelas ya. Coba di ayat selanjutnya ya, masih di Al-Baqarah ya. Kita coba scroll ke bawah ayat 31. 31. Nah, siapa yang bisa tunjukkan yang mana yang apa namanya? Yang terdapat hukum iqlabnya? Tadi dalam video tadi kan disebutkan juga biasanya di mushaf-mushaf ada nun mati diberi apa huruf mim ya. Tapi jangan ketukar dengan waqaf karena waqaf juga ada yang huruf mim. Ada yang sudah menemukan? Kalau di ayat 31 ini nun mati bertemu ba. Yang ambiuni. Ambiuni. Iya. Faqala ambiuni. Ya, pesan betul. Kalau ini hukumnya nun mati bertemu dengan huruf ba. Suara kakaknya berdengung nggak ya? Enggak, Kak. Nggak ya. Kemudian di ayat 33. 33. Nah, ada yang mau jawab? Ada 2, Kak. Ada 2. Iya. Masya Allah. Pesan betul. Boleh disebutkan satu dulu ya. Contohnya lagi temannya. Yang ambihum. Mana ambihum? Oh, yang di depan ya. Iya. Oh, la ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Betul ya. Hurufnya apa? Syaratnya tadi nun mati ya. Bertemu dengan huruf. Satu lagi, ada yang bisa tunjukin? Di ambahum, Kak. Ambahum yang mana? Ambahum. Coba dibaca. Falamma ambahum. Ambahum. Nah, ya. Pesan betul siapa Rafi. Falamma ambahum bi asma'ihim. Jadi ada 2 ya. Baik. Yang mana di ayat ini coba siapa Rafi baca ya dari qola sampai bi asma'ihim. Kan ada 2 nih. Ada 2 apa namanya? Dapat hukum iqlabnya. Boleh dibantu dibaca ya. Kelihatan kan ya siapa Rafi ya? Qala ya Adamu Ya Adamu. Oh, ya, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Bi asma'ihim. Ambiunya agak ditekan ya. Kan ada gunahnya ya. Ada samarnya, ada ikhfanya gitu ya. Terus ada gunahnya ya. Ambihum bi asma'ihim. Ambihum bi asma'ihim. Bi asma'i agak panjang ya. Bi Bi asma'ihim. asma'ihim. Kemudian lanjutannya.
falamma ambahum bi asma'ihim. Nah, ini ada gunah juga ya di mim tasjidnya ya. Ya Kak. Jadi ditekan 3 harokat ya. 3 harokat sama di iqlamnya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Coba diulangi. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Syukran. Yang ayat 31 berarti syukran berapa ya? Sekarang gantian. Yang di ayat 31 siapa nih? Apra atau Hilmi? Ayo. Ada? Masih online? Hilmi dulu boleh? Yang ayat 31 ya. Hilmi ada? Atau Surat apa mungkin? Oh, ada Hilmi. Surat apa, Kak? Ini yang di layar nih. Surat Al-Baqarah di ayat 31. Dari ini ya, dari awal surat, dari awal ayat ya. Wa'lam Adam. Baca dulu apa gimana? Baca. Bacain ya. Ayat 31. Ya, di layar inboundnya terlihat belum? Dari awal. Dari wa'allama. Ya Allah. Dibaca ya. Iya dibaca. Dibaca, Kak. Dibaca ya Hilmi. Terlihat belum? Kalau belum nanti kakak ini zoom lagi mungkin ya. Ini maksudnya. Yang mana? Ya Allah. Ini wa'allama nih ada kursornya. Gerak-gerak. Wa'allama Adam. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Coba. Ya Allah. Wa'allama Adam. Wa'allama Adamal. Ya Allah. Wa'allama Adamal. Masih aja kamu udah bisa. Adamal. Wa'alma Adamal. Asma'a kullaha. Asma'akullaha summa Aradohum alal malaika. alaikati faqalan bila Faqala ambiuni, agak ditekan ya, iklabnya ya, ditahan maksudnya, bukan tekan, ditahan. Jadi ada gunahnya ya. Faqala ambiuni. faqala Biuni. bi asma'i Ulai. in Kuntum. Kuntum. kuntum Oh, diyakin. shodiqin. Syukran jazakallah Hilmi. Jadi ya, tadi yang hukum iqamnya di sini ya. Faqala ambiuni, huruf nun mati bertemu dengan huruf ba. Iya. San. Tuh. Kemudian gantian ya, sekarang apra berarti di ayat itu tadi 27 ya. Kuntum. Ayat 27, 28 ya. Nah, di ayat 27 tadi ada kan yang termasuk hukum
iklab. Yang Nih, ba huruf nun mati ba. Sekarang kita tolong dibaca dari ini ya. alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ba'di mitsaqih. Ulangi sekali lagi ya. Apaan ya? Sekali lagi, Kak. Iya, dari alladzi ya. Apaan ya? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Scroll. Ya, sampai ketemu ininya ya. Ini ya. Ada yang masih ingin ditanyakan? Nanti kakak carikan contoh di ayat yang lain ya. Apa ada yang belum dapat ini giliran untuk baca? Baru kakak lihat yang hadir. Seprapi, Hilmi, Apra ya. Udah semua berarti ya? Ada yang belum? Lanjut aja ya, contohnya ya. Di ayat 41. Ayat 41 surat Al-Baqarah. Coba siapa sekarang cek rapi lagi ya, balik lagi. Ditunjukin yang mana yang ada hukum iklabnya. Ada clue-nya ya, yang ada huruf mim. Kalau tidak di huruf nun mati berarti di yang huruf yang ada tanwinnya. Atau lebih tepatnya sih tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba. Ada nih, kelihatan nih. Awala kafirim bihi ya Kak. Nah, ya. Betul, ya berarti. Coba dibaca dari awal ada dari awal ya. Awala kafirim bih. Awala kafirim bihi. K-nya panjang ya. Matobi. Awala kafirim bih. Berhenti. Awala kafirim bihi. Kafirim bih. Baik, sekarang. Kemudian ayat 51. Ada nih 51. Mana? Nah, 51. Ilmi bisa ditunjukin yang mana? Yang termasuk hukum iklab. Gimana? Hilmi, sudah ketemu? Atau masih nyari? Gimana kedengaran suara kakak? Kedengaran, Kak. Lagi nyari ya, Hilmi ya? Kakak kasih clue nih, ada nun mati bertemu ba di ayat ini. Yo, semangat. Iya, mana-mana kursornya. Nah, kelihatan nggak kursornya? Mim ba'dihi wa antum dhalimun. Udah terlihat belum, Hilmi? Sudah terlihat?
Hilmi, sudah terlihat ininya? Apa lokasinya? Sudah ya? Surat apa? Ini yang di layarnya Hilmi, surat Al-Baqarah. Hilmi lihat di sini aja. Ayat berapa, Kak? Oh, ini ayat 51. Surat Al-Baqarah. Terlihat nggak di handphonenya Hilmi? Kurang ini apa ya? Terlihat ya? Ini ya, ada nih. Kakak tunjukin nih. Mim ba'dihi wa antum zalimun. Wa antum. Pak harusnya tahan 3 kali. 3. Ada Sudah ya? ikhfa. Ini kita fokus di iklabnya dulu ya. Nih. Mim ba'di. Terlihat ya? Kelihatan, Kak. Ya, tuh. Yang tadi di video yang di apa namanya? Yang diputar tadi di dalam teorinya kan disebutkan oleh Ustadz tadi kan biasanya dimaksud pada huruf mim. Iklab itu artinya mengganti ya tadi ya. Mengganti, jadi yang harusnya nun, bunyi nun ganti dengan bunyi mim. Tapi apa namanya? Ketika membunyikan mim kan ini apa? Bibirnya kedua bibir ya, atas bawah agak rapat ya. Tapi untuk iklab ini diusahakan masih berrenggang ya, renggang tipis lah. Jadi nggak seperti menyebutkan huruf mim, karena kalau menyebutkan huruf mim seolah-olah misal mim ba'di, seolah-olah di situ ada huruf mim bertasjid. Di dalam video tadi kan dijelaskan seperti itu ya. Jadi harus samar dan berdengung. Samar dan bergunah ya, ditahan 3 harkat ya. Mim ba'di. Kemudian apa ya, ayat 52 terlihat kurang atas ya, maaf. Sudah terlihat nih ayat 52. Ada nggak di situ hukum iklabnya? Idgham. Hukum iklabnya ya di ayat 52 ini. Terlihat kan ya di layarnya ya? Idgham kan? Terlihat belum? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Ya, Perlu dibesarkan? enggak usah. Usah. Padahal udah ketemu pasti ya. Yang angkum kan? Di mana? Yang angkum mim ba'di. Mimba'di ya. Mimba'di. Betul. Kalau di sini apa syaratnya? Apa nanya ya? Sukun bertemu mim. Nun sukun atau nun mati bertemu dengan ba, bukan mim ya. Dibacanya mim. Apa diganti ya? Arti dari iklab itu kan mengganti. Jadi untuk membacanya jangan terlalu mirip mim, karena untuk hukum iklab ini harus samar dan gunah ya. Dia ada ikhfa'nya atau samar, kemudian ada gunahnya atau ditahan. Min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Dari Apra, dari Hilmi, dari Ceprapi, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tugas, tugas nanti insya Allah kalau di info di WhatsApp grup. Kalau tugas ya. Yuk, ada yang mau tanyain? Atau mau contoh yang lain lagi? Untuk cara membacanya udah jelas ya tadi ya? Atau masih bingung? Dari Apra, dari Ilmi atau Ceprapi, mungkin ada yang masih
Masih belum jelas, bisa ditanyakan ya. Sudah jelas, Kak. Sudah jelas, alhamdulillah. Kalau Hilmi, seperti sudah jelas ya. Nanti tugas gampang lah ya. Udah bisa lah ya. Tapi ngerjain tugas sekolah dulu ya, Ceprapi. Iya, Kak. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Kalau dari Hilmi gimana? Udah jelas? Atau dari Afra? Sudah jelas terkait hukum iklab ini? Sudah jelas ya? Iya Kak udah Siap menerima tugas berarti ya? Kak. Sudah Kak. Siap ya, oke insya Allah. Kemudian Afra, gimana Afra? Afra udah jelas juga? Ya udah jelas. Berarti siap menerima tugas ya? Berarti ya? Siap. Iya. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, kalau sudah jelas, mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan untuk pertemuan kali ini terkait tajwid hukum iklab ya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa hukum iklab tadi syaratnya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, kemudian dibacanya berdengung dan atau samar dan ditahan. Jadi ada ikhfanya, ada gunahnya ya. Bila taufiq wal hidayah. Kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Mungkin sesi kedua ini kakak teruskan ke Kak Nuri ya. Tafadhol Kak Nuri. Sebelum itu kakak out dulu ya ini. Stop video ya. Assalamualaikum Kak Nuri, masih di tempat? Mungkin belum ya. Baik adik-adik yang terkait hukum tajwid tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh sambil menunggu Kak Nuri ya. Kemarin hari Senin adik-adik semua ini ya ada ini ya merasakan ada gempa ya hari Senin Bang. Senin siang ya. Gempa. Ada gempa di beritanya di Cianjur ya. Mudah-mudahan korban atau saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi bisa diberi ketabahan, kemudian kemudahan ya untuk menghadapi ujian atau mungkin dari musibah ini ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan kita semua juga bisa ambil hikmahnya ya, bisa ikut berdonasi membantu, bisa juga kita ambil faedahnya bahwa
kita ini sangat lemah ya. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya, kita tunggu Kanuri ya. Ini yang ada 3 ya. Ada Wisam ya, udah gabung ya? Wisam bukan? Assalamualaikum, Wisam. Waalaikumsalam, Kak. Oh, udah gabung ya. Sama Azura juga ya. Assalamualaikum Azura. Waalaikumsalam, Kak. Udah dari tadi ya, pas kakak nge-share materi ini ya, tajwid iklab ya. Enggak, tadi masuknya pas udah pengen penutupan. Oh, sama ini Wisam juga ya. Ya udah dari jam 4, Kak. Oh, berarti ikut ya. Wah, tadi Iya, Pak. kakak nggak nanya Wisam. Kapan ya tadi kakak lihat di handphone ini soalnya kok belum ada gitu. Dan kakak 3 orang tadi apaan ya. Tapi Wisam udah paham kan ya? Boleh tanya kalau ini atau kakak share lagi nih. Kalau ini masih ingin ditanya terkait iklab. Berarti tadi mengikuti ya? Ya, Kak. Berarti Azura yang baru gabung ya? Azura ya? Oh, sudah ada Kak Nuri. Ya, gimana Kang Asep? Sudah selesai? Karena sudah selesai. Tadi ternyata ada Wisam. Karena tadi Gitu. lupa. Dia duduk di belakang kali, nggak kelihatan. Mudah-mudahan sih mengikuti dari awal katanya udah jam 4 sih. Ya, alhamdulillah. Ya udah kalau gitu. Azura baru masuk Azura. Oh, kalau Azur baru masuk ya. Ya, Iya. sip. Oke. Berarti dari Kang Asep sudah clear, sudah beres ya? Satu lagi deh, mau nanya ke Azura mungkin yang baru gabung terkait iklab. Ada yang karena baru join ya, kakak review sedikit ya. Jadi untuk tadi pertemuan kali ini membahas terkait iklab ya. Untuk syarat hukum iklab tadi ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian nanti dalam pembacaannya harus ada samarnya atau ikhfa dan gunahnya ya ditahan. Jadi untuk iklab itu ada 2 dalam pembacanya ada 2 syarat yang harus terikuti ya. Jadi makna iklab itu sendiri kan mengganti bunyi nun atau huruf nun tadi dengan mim. Jadi ketika ada huruf misal contoh mim ba'di, tulisannya kan min ba'di ya, nun mati bertemu dengan ba. Tapi untuk dibacanya bunyi nunnya menjadi bunyi mim, tetapi untuk bunyi mimnya jangan terlalu ditekan ya untuk bibir atas dan bibir bawahnya, tapi ada rongga sedikit ya, cukup samar dan ditahan. Jadi gunanya dapat juga seperti itu. Mungkin ada yang mau dicontohkan atau mau ditanyakan dari Azura? Enggak, Kak. Enggak. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu aja Kak Nuri dari dari Ana ya, penjelasan terkait iklabnya. Alhamdulillah semua sudah paham. Siap bertugas katanya. Jazakallah khair Kang Asep atas materi seputar iklab ya hari ini ya. Iya, iklab. Ya, alhamdulillah sudah selesai belajar sama Kak Asep huruf-huruf bagaimana sih hukum tentang iklab ya.
Karena apa? Banyak juga di beberapa surat ya yang kita baca itu juga mengandung iklab, mengandung hukum-hukum bacaan yang harus dibaca dengan cara bacaan iklab. Sementara kalau kita merasa ya bukan sebagai orang Arab ya, maka belajar hukum tajwid itu menjadi sangat dianjurkan ya, karena kita sehari-hari nggak ngomong bahasa Arab, otomatis Betul. kita harus belajar bahasa Arab bagaimana caranya mengetahui hukum-hukum bacaan, mau itu izhar, iklab, ikhwa, dan lain-lain ya. Berbeda halnya kalau misalkan kita dilahirkan sejak awal menjadi orang Arab ya, kita nggak belajar tajwid pun nggak apa-apa, karena ya kita setiap hari sudah belajar itu, sudah dengar itu, dan sudah paham insya Allah akan hukum-hukum tersebut. Nah, kalau kita sebagai orang Indonesia berarti hukumnya belajar tajwid itu sangat dianjurkan ya, supaya arti dari kalimat atau kata yang kita ucapkan itu memang benar-benar sesuai sama makna dari ayat atau hadis atau kalimat dalam bahasa Arab apapun ya, yang sifatnya itu ibadah seperti berdoa, atau misalkan kayak kita bertanya kepada seseorang atau ada keperluan di satu tempat ya, kita mau tidak mau di lingkungan yang memang ada bahasa Arabnya ya kita harus berlatih gitu ya. Nah, inilah salah satu bentuk dari latihan kita hari ini. Oke, kita ucapkan terima kasih ya kepada Kang Asep dan adik-adik sekalian yang ngikutin dari awal gitu ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, bisa nancep nih ya, dan terutama bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu. Apalagi dalam baca Quran ya, tadi di surat Al-Baqarah itu di awal-awal aja udah banyak tuh, jadi ayat 18, di ayat 19 itu udah ada hukum-hukum bacaan yang harus dibaca dengan iklab seperti itu. Oke, hari ini kakak akan nge-share video pendek ya, soal keutamaan menjaga lisan. Nah, kakak share dulu, sudah muncul belum? Gambarnya blank ya, putih. Ya, gambarnya memang masih putih. Oh, memang blank ya. Masih putih. Kayaknya di ini doang, di sini. Itu bukan kesalahan pada layar Anda berarti. Iya. Kok ngeblank lagi? Balik lagi ya. Pencet sebentar. Kakak uji coba suaranya dulu ya. Lima keutamaan menjaga lisan. Pertama, menjaga lisan merupakan... Gimana? Ada suaranya muncul? Ada. Muncul, Kak. Ada ya? Lanjut ya. Karakter muslim yang terbaik. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang muslim yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Muttafaqun alaih. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi orang yang menjaga lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah." Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, yang beliau maksud adalah lisan, dan menjamin untuk menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, yang beliau maksud adalah kemaluan, maka aku jaminkan untuknya surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, menjaga lisan adalah tanda keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam saja. Muttafaqun alaih. Keempat, menjaga lisan adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Ta'ala dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kelima, menjaga lisan adalah sumber keselamatan dunia dan akhirat. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hakikat keselamatan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik. Hakikat keselamatan adalah jaga lisanmu, tetaplah engkau tinggal di rumahmu dan tangisilah dosa-dosamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh seorang hamba dia berucap dengan sebuah ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ucapan tersebut baginya bukanlah suatu hal yang besar, namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba berucap dengan suatu ucapan yang mengundang murka Allah Tabaraka wa ta'ala, sekalipun ucapan tersebut dianggapnya sepele, namun dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah 5 keutamaan menjaga lisan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Alhamdulillah, itu videonya tadi sudah selesai ya, tentang 5 keutamaan kita ketika menjaga lisan. Ya, ini menjadi sangat penting ya, di mana ketika kita sama Allah dikasih anggota tubuh, ya apapun itu, mau tangan, kepala, kemudian kaki, juga ada anggota tubuh kita yang namanya lisan. Nah, ternyata lisan ini Allah ciptakan untuk memudahkan kita ya, memudahkan aktivitas kita sehari-hari atau ibadah kita sehari-hari, dan terutama dalam berkomunikasi ya. Kita ngobrol atau kita belajar kayak gini, ada yang ngajar, ada yang mendengarkan, kemudian dengan lisan itulah kita bisa ngomong dengan jelas, apa yang kita inginkan itu bisa didengerin sama orang lain, dan orang lain pun paham sama apa yang kita mau. Ada beberapa orang-orang yang lisannya itu belum fasih atau belum lancar. Ada yang tahu nggak siapa yang lisannya belum fasih atau belum lancar? Coba ya, Rafi tahu? Atau Fahri belum ada ya. Azura atau Afra, siapa yang lisannya itu belum fasih atau belum lancar? Ada yang tahu nggak? Anak kecil ya. Anak kecil ya, betul, bayi ya, atau anak-anak yang di bawah umur 1 tahun atau di bawah 2 tahun, yang mereka kalau mau sesuatu itu harus nangis dulu gitu ya, harus teriak-teriak dulu. Sementara kalau kita nggak harus kayak gitu ya, nggak harus teriak-teriak, nggak harus nangis tuh. Jadi kalau misalkan adik-adik sekalian di umur yang sekarang, ketika minta sesuatu tapi masih nangis, masih suka teriak-teriak atau banting-banting barang, ya berarti
nggak bagus ya, karena itu bukan sikap atau adab dari seorang muslim yang baik gitu ya. Karena seorang muslim yang baik adalah yang menjaga lisan. Bahkan di video kali ini judulnya adalah menjaga lisan merupakan karakter muslim yang terbaik gitu ya. Bukan yang baik tapi yang paling baik ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meriwayatkan ya, dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As dengan redaksi inna rajulan sa'ala Rasulullah ayyul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya sesungguhnya seseorang itu bertanya sama Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dia nanya, siapa sih wahai Rasulullah muslim yang paling baik? Lalu Nabi menjawab, yaitu seseorang yang muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau di dunia anak-anak ya, itu mungkin bisa diambil kesimpulan kalau seorang muslim yang baik atau seorang teman yang baik adalah teman yang nggak usil. Nah, pernah nggak sih di kelas kalian diusilin, kalian lagi diem nih anak-anak lagi baca buku atau misalkan lagi nyerut pensil atau lagi nyiapin pelajaran yang akan datang, tiba-tiba teman kalian nyolek-nyolek atau toel-toel itu. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah sikap yang kurang bagus ya, karena tangan kita nggak bisa diem nih, atau tangannya diem tapi lisannya ngeledekin tuh kan, atau ngomong dengan kalimat-kalimat yang nggak bagus atau mengganggu teman-temannya, ya itu bisa dibilang kita belum menjadi muslim yang baik gitu. Karena salah satu ciri muslim yang baik adalah kita atau orang lain ya selamat dari lisan dan tangan kita. Yang penting intinya kita nggak ngegangguin orang lain seperti itu. Terus ada lagi nih yang kedua, itu yang tadi yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah menjaga lisan merupakan karakter muslim yang paling baik. Itu keutamaan yang pertama. Lalu keutamaan yang kedua adalah Nabi menjamin surga bagi orang yang menjaga lisannya. Tuh, lihat sekarang Allah sudah membuka lagi kepada kita nih. Kalau dulu mungkin kita belum tahu ya, apa sih amalan-amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Bisa itu berjihad, pergi ibadah haji, kemudian sedekah, atau kita donasi ke tempat-tempat yang membutuhkan, tuh kan. Ya itu memang bisa menjadi salah satu penyebab amalan kebaikan kita bertambah, yang nantinya kalau amalan kebaikan bertambah terus amalannya lebih banyak ya diharapkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah tuh. Tapi Allah juga kasih nih ada cara supaya kita bisa masuk surga tapi modalnya sedikit, tapi nggak harus ngeluarin uang, nggak harus pergi-pergi jauh gitu ya, yaitu dengan cara menjaga lisan ya. Karena Nabi juga pernah bersabda bahwa man yadman li ma bainal hayyai wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Jadi barang siapa ya atau siapa orang yang bisa memberikan jaminan atas apa yang ada di antara dua lisannya itu, dan menjamin juga apa yang menjadi di antara dua kakinya, yaitu maka Allah akan jaminkan untuknya surga. Jadi yang cara ngomongnya baik, terus yang cara temenannya juga bagus, enggak menyakiti orang-orang lain, juga orang-orang yang memang enggak mau tuh musuhan sama orang lain ya. Lalu keutamaan yang ketiga, menjaga lisan adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Tuh. Kalau kita nggak bisa berkata-kata yang baik gitu ya, misalkan teman kita tuh jahil, teman kita tuh diisengin terus ya di kelas. Ya udah, kalau kita nggak bisa ngebalas dengan kalimat-kalimat yang baik, ya udah, mending kita diemin aja deh, gitu kan. Biasanya ya kalau kita usil atau kita lagi dijailin sama teman, terus kita diemin aja, itu ntar orang-orang itu atau teman-teman kita itu biasanya dia capek sendiri ya. Nah, lalu yang keempat, menjaga lisan adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Tuh, kita bisa lihat Allah itu
sayang banget sama kita ya, pengen banget kita masuk surga, pengen banget dosa-dosa kita diampuni. Makanya apa? Dikasih kemudahan, barang siapa yang menjaga lisan, Allah ampuni dosanya, Allah ridho atasnya, surga juga balasannya. Jadi Allah pengen banget kita masuk ke dalam surga, dan kalau sudah dikasih kesempatan segampang ini ya, terus kita masih juga masuk neraka, berarti bukan Allahnya yang nggak sayang ya, tapi karena memang kitanya yang nggak mau. Karena menjaga lisan itu kan gampang ya. Ya udah diam aja, kalau memang kita nggak bisa ngomong baik ya udah kita lebih baik diam gitu. Karena Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, perbaiki kalimat kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Tuh lihat, kita cuma disuruh jujur ya, berkata yang benar, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya kalau misalkan amalan-amalan kita itu masih suka belang bentong gitu ya, atau kadang ngelakuin hal yang salah, kadang ngelakuin hal yang benar, maka salah satu resep supaya kita ditolong Allah adalah bertakwa dan katakan perkataan yang benar. Insya Allah Allah akan bantu kita untuk memperbaiki amalan-amalan dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Itu yang keempat ya. Jadi menjaga lisan adalah sebab diampuninya dosa kita semua. Begitu. Terus coba bayangin apa lagi? Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya kan? Karena apalagi? Kita nungguin apalagi ya. Lalu yang kelima, yang terakhir, menjaga lisan adalah sumber keselamatan di dunia juga di akhirat. Jadi meskipun di dunia ini banyak penilaian ya, banyak mungkin kalau kita berbuat baik belum tentu teman kita suka. Kalau kita lagi jahil, belum tentu orang lain itu sebel. Karena ada juga beberapa orang yang kalau kita jahil, mereka senang gitu ya, mereka merasa terhibur. Tapi di dunia dan di akhirat, kedua-duanya ketika kita menjaga lisan, kita akan disukai oleh penduduk langit, juga oleh penduduk bumi. Kalau kita jujur, coba, kalau kita jujur. Kita senang nggak sih punya teman yang jujur gitu? Pasti kita akan senang ketika kita memiliki teman yang jujur. Bahkan teman yang suka bohong aja itu nggak suka kalau dia punya teman yang sama-sama suka bohong atau sama-sama tukang bohong. Pasti dia pengen teman yang jujur gitu, meskipun dia sebenarnya tukang bohong. Maka menjaga lisan adalah sumber keselamatan di dunia. Di dunia kita akan mendapatkan penghormatan ya atau takzim dari orang-orang yang kita kenal. Apalagi di akhirat pasti. Di akhirat semua perbuatan atau semua perilaku yang pernah kita lakukan di dunia, maka Allah akan timbang itu semua, hitung apakah ini amal baik atau amal buruk. Oke, kita masuk lagi ke hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ya, radhiyallahu an. Beliau berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah hakikat keselamatan itu? Nah, Uqbah ada yang bertanya bahwa apa sih hakikat keselamatan? Maka Nabi menjawab, hakikat keselamatan itu adalah apa? Ayo, ada yang masih ingat tadi yang dibilang sama Uqbah bin Amir, amsik alaika lisanak wal yasa ka baituk wa baki ala khati'atik. Yang artinya hakikat keselamatan adalah menjaga lisan, tetap tinggal di rumah, dan tangisilah dosa-dosamu. Ya, jadi semua kembali ke introspeksi diri atau perbaikan diri kita tuh terutama dalam menjaga lisan ya. Dan dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati mir ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullaha biha darajah. Ya. Jadi Nabi juga pernah bersabda, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kita tuh harus berhati-hati ya sama setiap ucapan kita. Karena kita nggak ada yang tahu
bisa jadi ya, ketika kita berucap dengan sebuah ucapan, Allah ridho gitu. Padahal ucapannya itu ucapan yang bukan ucapan yang besar ya, tapi Allah mengangkatnya menjadi beberapa derajat. Tuh. Contoh misalkan ketika kita dikasih pinjem pulpen, terus kita bilang jazakallah khair ya, jazakillah khair ya, semoga Allah membalas kebaikan kamu. Itu kan hal yang sederhana ya, itu kan hal yang biasa. Atau kita bilang makasih sama orang yang udah nolongin kita, itu kan hal yang biasa, hal yang umum. Tapi Allah menilai itu sebuah ucapan yang beda. Allah kasih level derajat beberapa derajat di atas kalimat-kalimat yang lain. Dan hati-hati juga, karena terkadang ketika kita berucap dengan suatu ucapan yang mengandung murkanya Allah, meskipun sekalipun ucapan itu dianggap sepele ya, tapi bisa jadi dengan ucapan itu kita justru masuk ke dalam neraka jahanam. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan bagi orang-orang yang bercanda bawa-bawa agama, atau orang-orang yang bercanda selalu mengolok-olok agama kita. Itu termasuk orang-orang yang dikasih peringatan ya. Kita jangan sekali-kali mengucapkan sesuatu yang bisa jadi menurut kita itu hal yang remeh. Tapi justru itu menjadi hal yang berat nanti timbangannya di hari akhirat. Ya, jadi itu insya Allah 5 keutamaan menjaga lisan. Yang pertama, menjaga lisan merupakan karakter bagi muslim yang terbaik ya. Lalu yang kedua, Nabi juga menjamin surga bagi orang yang menjaga lisannya. Lalu yang ketiga, menjaga lisan adalah tanda keimanan. Yang keempat, menjaga lisan adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Lalu yang kelima, menjaga lisan adalah sumber keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi dengan kita berpegang teguh, istiqomah, mengikuti apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan, dikasih rekomendasi, udah deh jaga lisan aja, insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat, ya insya Allah janji itu akan benar adanya, karena ini yang bilang Allah langsung, yang menyampaikan juga Nabi langsung. Ya insya Allah dari kakak itu ya materinya untuk hari ini. Silakan kalau mau ada yang bertanya atau kita buka sesi lempar tanya jawab gitu ya. Oke, silakan. Kalau mau ada yang bertanya dari materi tadi atau di luar materi tadi juga boleh. Nanyanya gimana Kak? Bisa raise hand, silakan. Atau di chat langsung ke kakak boleh. Ya, silakan. Kalau belum ada yang bertanya, berarti kakak yang nanya ya. Kakak mau nanya sama Azura. Apa salah satu dari 5 keutamaan kalau kita menjaga lisan? Yang kamu tahu. Gimana Azura? Oh, ini lagi nanya ya. Oke, ntar kakak jawab pertanyaannya Azura dulu ya. Nanti baru Azura jawab pertanyaannya kakak. Pertanyaan dari Azura, Kak, kalau misalkan kita bercanda nih, terus bercandanya ini ngomong kasar sama binatang, itu gimana Kak? Apakah kita sama aja mendatangkan murka Allah? Ya, pertanyaan menarik. Binatangnya kan nggak ngerti ya kalau kita kata-katain gitu. Meskipun dia kucing, tapi kita katain dia anjing. Kira-kira dia marah nggak? Ya nggak marah sih sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong kasar itu kan sebuah tindakan yang tidak baik ya. Binatang itu siapa yang menciptakan? Allah ya. Berarti kita sama saja berkata kasar sama ciptaan Allah. Ya enggak? Atau kita berkata kasar sama salah satu yang memang Allah hidupkan supaya punya manfaat. Misalkan, meskipun dia pohon gitu ya. Terus kita tiba-tiba lewat,
rantingnya jatuh kena kepala kita tuh. Terus kita marah-marah. Gimana sih ini? Siapa sih yang nanam pohon di sini? Ini kan jadi ngenain kepala orang. Terus kita marah-marah di situ, kita maki-maki di situ. Ya, kita itu juga salah. Berarti secara tidak langsung kita menyalahkan orang yang nanam pohon di situ atau menyalahkan Allah yang memberikan takdir bahwa pohon itu ada di situ. Begitu juga dengan binatang itu tadi ya. Bercanda ngomong kasar sama binatang ya itu nggak boleh itu. Biasanya itu terjadi kalau kita punya hewan peliharaan ya kayak misalkan kucing atau ikan atau burung dan lain-lain. Itu biasanya pemiliknya pengen bercanda tapi ngomong kasar sama hewannya itu nggak boleh ya. Kak Nuri dan adik-adik semua, Kak Asep izin pamit. Iya, Kak Asep, syukran, jazakumullah khair atas ilmunya hari ini. Kayaknya kakak salah baca ya. Bener nggak sih? Kak, kalau misalkan kita bercanda terus bercandanya ini ngomong kasar sama binatang. Ngomong kasar sama binatang itu gimana ya? Kita ngomong kasar sama binatang hewan atau kita ngomong sama orang tapi ngeluarin kata-kata binatang? Tapi intinya sama ya, tetap nggak boleh ya, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tuh. Terus ini nanya lagi, Kak, kalau misalkan ada temen yang bercanda sama aku, tapi dia itu ngatain aku pakai omongan kasar, aku harus ngapain, Kak? Oke, ini pertama, omongan kasar adalah sebuah tindakan yang salah, ya. Kita harus tahu dulu. Yang pertama, apa sikap kita ketika misalkan kita tahu itu salah, maka yang pertama adalah kita memberikan peringatan. Kita kasih tahu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bilang, berikanlah peringatan kepada kaum muslimin. Sesungguhnya peringatan bagi mereka itu bermanfaat gitu ya. Jadi kita kasih tahu, apa yang kamu omongin itu nggak boleh loh. Ini masuk ke dalam kata-kata kasar. Tuh. Tapi kalau misalkan dia ternyata kita kasih tahu masih hahaha tetap ngelakuin kata-kata kasar, bisa selanjutnya dikasih tahu ke orang yang lebih punya tenaga atau punya power. Kasih tahu ke gurunya, Bu, tadi dia main sama aku, ternyata dia berkata-kata kasar gitu. Kasih tahu aja sama gurunya. Tuh, nanti sama gurunya insya Allah dikasih tahu gitu ya. Terus kalau masih juga gimana, Kak? Udah, jangan berteman sama orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena teman itu akan saling mewarnai ya. Jadi kalau kita selalu temenan sama orang-orang yang berkata kasar, maka pertama kita akan ngerasa kata-kata kasar itu adalah kata-kata yang biasa. Ya enggak? Biasa dengar kata-kata hewan, kebun binatang, atau kata-kata yang lain gitu ya. Terus nanti kita mulai tuh ketularan gitu ya. Mulai kayak apa? Ikut-ikutan atau nggak sengaja. Nah, itulah yang jadi bahaya ya. Jadi yang pertama diingetin dulu anaknya atau teman kita, kalau susah kasih tahu ke guru, kalau ternyata masih susah juga udah jangan ditemenin gitu ya. Karena kita harus menyelamatkan diri kita gitu, karena di hari akhirat nanti akan ada orang-orang yang menyesal. Kenapa saya dulu malah temenan sama dia? Itu jangan sampai seperti itu ya. Biasanya dikatain cepu, Kak. Iya, memang kayak gitu. Kalau kita tinggal di lingkungan yang sudah tidak jujur, maka kalau kita jujur, kita dianggap apa? Sok alim atau sok suci, ya nggak? Nah, kalau kita, kakak dulu pernah punya pengalaman, ada orang-orang yang udah ngerjain PR gitu ya. Terus teman-teman di kelas itu sebagian besar belum ngerjain PR. Terus kata teman-teman yang belum ngerjain PR, dia bilang gini, awas ya, kamu jangan ikut-ikutan ngumpulin PR. Karena yang belum lebih banyak daripada yang udah gitu. Coba bayangin. Padahal orang yang udah ngerjain PR kan ngerjainnya capek ya. Malam-malam dia harus belajar, dia harus tanya, dia harus cari tahu. Tapi ternyata malah nggak boleh dikumpulin. Nah itu kan sebuah bentuk kezaliman ya. Memang pasti seperti itu ya.
adik-adik sekalian, kalau kita berbuat jujur, kita pasti dikata-katain gitu. Jangankan kita ya, Nabi aja ketika bilang jujur, kalau berhala-berhala itu nggak bisa memberikan manfaat atau mudarat, disebutnya apa? Merusak kepercayaan nenek moyang, ya kan? Terus ketika Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam satu malam, apa disebutnya? Orang gila kan? Nggak mungkin Muhammad, jaraknya jauh. Dikata-katain ya. Jadi kalau kita berbuat benar, terus kita dikata-katain, ya selamat. Karena apa? Kita berada di atas kebenaran. Gitu. Tapi kalau kita melakukan sebuah keburukan, terus nggak ada yang ngingetin kita, nggak ada yang ngasih tahu kita, maka hati-hatilah. Sesungguhnya kita berdiri di atas jurang kesesatan. Itu hati-hati ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, kakak senang banget kalau ada pertanyaan kayak gini nih. Jadi kakak nggak harus nunjuk-nunjuk siapa gitu ya. Oke, Afan kak, di luar tema boleh. Kalau kita terus-menerus ingat dan kesel sama perbuatan orang yang sudah wafat, boleh nggak kak? Kalau nggak boleh, gimana caranya menghilangkan perbuatan buruk orang tersebut kepada kita? Oke, pertanyaan bagus. Orang yang sudah meninggal kan nggak bisa dimintain tolong, nggak bisa dimintain maaf, atau dia suruh minta maaf sama kita kan ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita kesel terus, Kak, kita ingat terus, itu wajar. Ya. Tapi kita harus ingat bahwa Allah saja sama hambanya yang sering berbuat dosa. Hambanya Allah kan nggak cuma satu ya, banyak banget di dunia ini. Itu masih mau loh ngampunin kita sebagai umatnya. Ya. Bahkan Nabi aja pernah berpesan kepada salah satu sahabat ya. Dia pernah bilang, berikanlah uzur kepada seseorang itu atau kepada pembantu itu satu hari itu sebanyak 70 kali. Jadi kalau dia bikin salah selama sehari itu 70 kali ya kita harus maafin gitu ya. 69, 70 itu maafin gitu. Tapi kalau di 71 itu udah dikasih tahu nih 71 kali masih tetap aja kayak gitu, ya anggap aja kita nggak tahu uzur yang ada pada dia gitu. Jadi udah kita aja ngalah, kita menganggap dia masih punya uzur gitu. Itu kepada pembantu ya. Apalagi kalau misalkan kepada orang yang pernah kita kenal atau teman kita atau saudara kita, ya sudah seharusnya kita memaafkan seperti itu. Kenapa? Karena ada anjuran juga bahwa sebelum tidur ya biasanya kan kita membaca ayat kursi, membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu kan membaca, dan jangan lupa kita juga dianjurkan untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang lain ya, supaya apa? Ketika kita bangun tidur itu atau ketika kita mau tidur, hati kita sudah tenang, hati kita sudah lapang. Karena nggak ada gunanya juga kan, kecuali kalau orangnya masih hidup, bisa kita datengin, bisa kita ajak ngobrol gitu ya. Kalau nggak boleh, gimana caranya? Itu tadi ya, caranya adalah memaafkan. Jangan lupa ketika setelah sholat gitu ya, minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong mudahkan hati hamba untuk memaafkan orang tersebut. Karena kalau kita menyandarkan diri kita sendiri, terkadang memang nggak bisa gitu. Makanya kita perlu bantuan Allah. Jadi sebelum kita ngapa-ngapain, kita minta tolong dulu nih sama Allah. Ya Allah, saya minta tolong dimudahkan hati saya untuk memaafkan dia. Nah baru tuh pakai cara apa, misalkan ingat kebaikan-kebaikan dia tuh apa aja, terus ingat sesuatu hal yang menyenangkan ketika kita berhubungan sama dia, terus ingat juga bahwa Allah itu mengampuni hamba-hambanya, terus ingat juga bahwa Nabi pernah berpesan kita harus memaafkan atau memberikan uzur kepada seseorang pembantu itu 70 kali gitu. Jadi banyak keutamaan-keutamaan. Ya ingat juga bahwa Nabi memberikan rekomendasi kepada kita kalau mau mau tidur itu harus maafin kesalahan orang lain gitu ya. Jadi cara-caranya itu, tapi yang pertama adalah kita berdoa dulu supaya hati kita dimudahkan untuk memaafkan orang lain gitu ya. Pertanyaan lagi, Masya Allah, mantap nih. Kak, kalau misalkan ada raja yang zolimin rakyat, nah terus si rajanya itu meninggal,
terus ada rakyat yang mencaci maki si raja itu. Nah, yang kena dosa itu siapa? Semuanya. Ya, jadi raja yang zolim berawal dari rakyat yang zolim juga, ya enggak? Rakyat yang zolim, terus rajanya meninggal, rakyatnya mencaci maki, ya kan? Iya, itu salah satu bukti bahwa raja yang zolim itu lahir dari rakyat yang zolim juga. Gitu. Yang kena dosa itu siapa? Semuanya, pasti. Ya, jadi hati-hati. Terus gimana supaya kita punya pemimpin yang baik? Ya, kita jadi orang baik. Karena pemimpin yang baik akan lahir dari rakyat yang baik, gitu ya. Jadi nggak boleh mencaci maki, apalagi di depan umum ya. Itu nggak boleh. Kalau mau, kita kasih masukan, Pak atau Raja, kamu sesungguhnya bertakwalah kepada Allah, gitu ya. Engkau tidak boleh bertindak seperti ini. Ingat akan hari di mana semua amalan ditampakkan, semua hak akan ditunaikan, gitu. Semua amalan-amalan kebaikan akan datang kepada pemilik yang sesungguhnya, gitu. Karena bisa jadi kita sholat puasa tapi catatannya bukan buat kita, gitu, tapi buat orang lain. Kenapa? Karena kita sudah berbuat zolim sama orang yang pernah kita zolimin itu tadi ya. Jadi hati-hati. Kak, kalau ngomong lu atau gue itu kasar atau enggak, Kak? Itu tergantung. Kalau kita di sekolah, terus sekolah kita itu bukan di daerah Jakarta, atau kita bukan orang Betawi, itu termasuk kasar. Ya. Tapi kalau kita orang Betawi asli, lu gua itu kalimat yang biasa ya, kayak aku kamu itu. Ya gitu ya. Jadi kata-kata tertentu itu bisa jadi kasar, juga bisa jadi enggak kasar. Tapi supaya tidak menjadi syubhat, supaya enggak bingung, ahsannya dihindari aja ya kalimat lu sama gua itu. Kan bisa pakai aku kamu, kalau bahasa Arab bisa ana antum gitu ya. Atau apalagi mungkin punya panggilan yang beda sama teman-temannya, manggil nama mungkin atau manggil nama nama apa ya? Kalau di bahasa Arab itu ada yang namanya nama kesayangan itu juga bisa. Seperti nama Anas bisa dipanggil Unais. Ya, kayak gitu itu boleh. Selama maknanya masih baik ya. Jangan sampai namanya Abdullah dipanggilnya Duloh. Itu kan nama bagus ya. Kenapa dipotong? Jadinya nggak ada artinya gitu. Namanya Muhammad dipanggilnya jadi Mamat, Mat gitu. Itu kan jadi kurang bagus. Oke, gitu ya adik-adik sekalian. Terima kasih yang udah bertanya. Kakak senang banget insya Allah. Tapi pastiin ketika bertanya bukan buat bikin orang senang ya, tapi supaya apa? Supaya kebodohan itu hilang dalam diri kita ya. Dan kalau kita udah nanya, kita udah dapat ilmunya, diterapkan supaya kita nggak jadi orang-orang yang seperti keledai, bawa buku banyak tapi nggak ngerti apa yang ada di dalam buku itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Boleh satu lagi. Kita sampai 17.40 ya, supaya nggak terlalu mepet sama maghrib. Silakan satu pertanyaan lagi Kakak jawab. Boleh, di luar tema nggak apa-apa. Kak, satu lagi ya. Kak, kalau ngomong gua elu itu kasar enggak? Itu tadi ya, tergantung daerahnya. Oh, ini bawahnya. Kak, temen aku kalau aku kasih tahu jangan ngomong kasar, dia malah bilangnya suka-suka aku lah. Kan ini mulut-mulut aku. Kita menanggapinya gimana ya, Kak? Oke, ya memang itu mulut dia. Tapi bukan punya dia. Tapi punya siapa? Punya Allah. Kan Allah cuma nitipin doang, dikasih mulut nih dititip supaya apa? Supaya dijaga, bisa ngomong yang baik, bisa mendoakan orang dengan doa yang baik ya. Tapi kalau dia bilang kayak gitu gimana? Ya udah. Berarti kita bahwa
semua anggota badan kita ini adalah titipan yang nantinya akan dikasih pertanyaan tanggung jawab di akhirat nanti. Apakah kita siap dengan semua kata-kata atau kalimat yang pernah kita ucapkan? Kan gitu ya. Jadi kalau misalkan semua orang melakukan hal yang semaunya dia tanpa ada balasan di hari akhirat nanti, maka sesungguhnya dunia ini akan menjadi dunia yang tidak aman. Karena apa? Semua orang bebas mau ngapain aja, nggak ada hukumannya. Tapi Allah adalah zat yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha alim. Allah tahu, hanya Allah kasih hari di mana semua amalan itu ditimbang. Supaya apa? Setiap orang ketika berbuat sesuatu, ketika melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, itu dipikir baik-baik, ditimbang baik-baik. Karena itulah yang membedakan antara kita dengan syaitan, antara kita dengan malaikat. Jadi kita di tengah-tengah ya. Kita dikasih hawa nafsu, iya. Kita juga dikasih pilihan, iya. Kalau syaitan dikasih hawa nafsu aja, meskipun syaitan udah dikasih pilihan dulu, ya, tapi syaitan nggak mau pilih mengambil jalan untuk menyesatkan orang banyak. Tapi malaikat, dia nggak dikasih pilihan. Malaikat nggak bisa dikasih pilihan untuk berbuat dosa. Nah, sementara manusia ini spesial. Manusia dikasih hawa nafsu, dikasih pilihan, dikasih akal, dikasih semuanya, supaya manusia ini bisa milih, bisa melakukan sesuatu tanpa paksaan dan tanpa larangan gitu. Jangankan ngomong sesuatu hal ya, di dalam Islam, kalau kita mau beriman, silahkan. Nggak beriman juga, silahkan. Ya, nggak ada paksaan ya. Apalagi banyak di beberapa tempat di Al-Quran itu juga bilang bahwa sesungguhnya tidak ada paksaan di dalam agama ini. Gitu kan. Barang siapa yang mau beriman, silahkan. Barang siapa yang mau kafir juga silahkan. Tidak ada paksaan. Jadi gitu ya. Apa solusinya Kak? Kalau ada yang bilang suka-suka aku lah, ini kan mulut aku. Iya betul itu mulut kamu, tapi itu bukan punya kamu. Itu punya Allah dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu ya. Kakak doain semoga adik-adik sekalian dikasih kemudahan dalam menyampaikan peringatan atau menyampaikan nasihat kepada orang lain. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang Allah kasih ilmu, tapi nggak Allah kasih kemudahan untuk menyampaikan. Mungkin maksudnya baik ngasih tahu orang gitu ya, tapi cara ngasih taunya kurang pas. Dia lagi capek, dia baru pulang sekolah, terus kita kasih tahu, kemarin kamu ngomong gini ya, itu nggak boleh loh, mulut-mulut kamu, tapi kan itu punya Allah. Ya, orang juga akan males ya dengerinnya gitu. Kenapa? Karena aku lagi capek, udah capek, lapar, keringetan, gerah, terus kita disalah-salahin. Itu juga kan nggak bagus. Jadi kalau mau menyampaikan, minta tolong sama Allah supaya dikasih kemudahan dalam menyampaikan sebuah kebaikan gitu ya. Karena apa? Nabi aja ketika menyampaikan Islam kan disampaikan dengan cara yang baik. Itu pun belum tentu semua orang terima. Lantas bagaimana kalau kebaikan itu disampaikan dengan cara yang semaunya kita gitu. Ya, jadi tetap ikutin aturan dari Allah dan Rasul-Nya, salah satunya dengan cara memiliki lisan yang baik. Ya, itu aja dari kakak supaya nggak terlalu mepet sama sholat maghrib ya. Kakak cukupkan sekian. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah ngikutin Zoom-nya. Ya, insya Allah nanti kedepannya kita pakai Zoom lagi ya. Soalnya ini nggak putus-putus sekarang nih, alhamdulillah. Ya, makasih juga atas doa dari adik-adik sekalian. Sampai hari ini bimbingan belajarnya masih tetap berjalan. Oke, tetap semangat terus. Semangat, tetap jaga kesehatan ya. Karena kakak juga dengar ada yang baru selesai sakit, terus kondisinya juga belum sembuh benar. Ya, dipertahankan karena salah satu nikmat adalah nikmat kesehatan, gitu ya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live langsung ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.